kami semua di saat ini ya Tuhan, sampai saat lama-lamanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna untuk kami semua ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu ya Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari-Mu dan menjadi rema yang baik untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semua. Silakan duduk. Ada yang udah kenal saya atau belum? Mau kenalan lagi ya? Ada yang udah kenal belum? Tuh anaknya bilang belum. Udah. Ya. Kalau kalian hari ini melihat saya di sini sharing sedikit firman Tuhan, itu bukan karena semua berkat gagah Uncle. Uncle di sini bisa melayani karena semua karena anugerahnya Tuhan. Sebelumnya Uncle sewaktu semasa seumur adik-adik semua nih, Uncle punya cerita sedikit masa lalu Uncle ya. Jadi Uncle cerita sedikit masa lalu Uncle supaya adik-adik semua tahu betapa besar kasihnya Tuhan, dan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Sampai kapanpun, apapun yang kita perbuat, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Sampai Uncle ada hari ini semuanya karena Tuhan. Kalau dipikir-pikir, Uncle di sini bisa melayani juga nggak kepikir nih. Sampai ada hari ini, sampai disuruh sharing ini bener-bener nggak kepikir. Tuhan masih mau pakai orang seperti Uncle. Waktu Uncle SD, sekarang ini kan adik-adik semua SMP ya. Waktu Uncle SD kelas 6, Uncle udah mulai coba gaya-gayaan nih, coba-coba mulai ngerokok. Kan mulai-mulai itu kelas 6 kan ada pendidikan kan tentang rokok, tentang seks ya. Kalau perempuan di seks, kalau laki kan tentang tumbuh dewasa. Nah, Uncle udah mulai tuh coba-coba merokok, udah mulai. Nih anak Uncle mungkin nggak tahu ceritanya nih, baru hari ini tahu nih tentang masa lalu bapaknya. Ya, jadi sewaktu SMP, SD naik SMP, rokok keren nggak? Wih keren, rasanya keren banget nih. Ya keren banget rasanya keren banget. Akhirnya SMP, Uncle mulai coba-coba yang namanya narkoba. Jadi SMP 1 tuh Uncle udah pakai narkoba yang namanya morfin loh. Itu karena apa? Karena Uncle salah pergaulan. Jadi kalau di sekolah kan banyak yang namanya teman-teman semua kan, nih cobain nih, keren, enak, segala macam. Uncle boleh pesen jangan sekali-sekali kamu orang sentuh yang namanya barang seperti itu. Emang rasanya kalau boleh Uncle jelasin enak, tapi lama-kelamaan menyiksa diri kalian sendiri. SMP, SMA, bukan lama-lama, bukannya sekolah semakin parah loh. SMA ini kan kabel juga, yang anak SMA banyak juga ya di sini ya. Semakin lama semakin pergaulan semakin bebas. Kenal tuh yang namanya pornografi, kalau laki-laki yang namanya masturbasi, narkoba, semuanya seks bebas. SMA, waktu Uncle ngerasain SMA. Naik kuliah, bukan makin bener, makin parah. Akhirnya karena seumuran kamu orang ini kan, waktu kalau hal-hal duniawi seperti itu kan semua kan perlu duit ya. Akhirnya apa? Akhirnya Uncle dikit-dikit jual narkoba. Itu SMA 3. Jual narkoba untuk kesenangan diri sendiri. Tapi yang Uncle mau share di sini, pada saat itu Uncle kenal gak yang namanya Tuhan? Kenal, tahu.
ke gereja rajin, seminggu ikut dewasa muda, hari minggunya ikut kebaktian seperti ini, rajin baca firman, baca. Tapi Tuhan gimana ya, mungkin ini semua jalannya Tuhan ya. Dengan hal seperti itu, dengan jalannya Uncle seperti itu, kehidupan Uncle yang seperti itu, Tuhan tetap mau pakai Uncle ya. Amin saudara. Kenapa? Ya karena Tuhan Maha Pengasih. Tuhan mati di kayu salib kan untuk menebus dosa kita sebenarnya, dosa manusia. Jadi setelah Uncle kenal Tuhan, mendalami Tuhan, insaf nih bertobat. Uncle mengulangi gak hal-hal seperti duniawi itu? Ulangi. Terus berulang, insaf bertobat, jatuh lagi, insaf bertobat, jatuh lagi. Terus seperti itu. Sampai satu saat itu Uncle sakit. Nah di situ baru orang tua Uncle tahu kalau saya nih anaknya pakai narkoba. Sudah sekian parah. Itu waktu Uncle kuliah. Uncle sakit, itu Tuhan kasih Uncle sakit itu dari pinggang sini ke bawah tuh kayak orang lumpuh loh. Kayak lumpuh. Dokter nggak tahu bilang Uncle sakit apa, belum tahu. Dokter bilang kanker tulang katanya. Tapi pada saat itu Uncle didoain sama ada pendeta ya. Pas Uncle didoain, Uncle tuh melihat sinar, melihat Yesus megang Uncle. Dan Uncle di saat itu tanpa Uncle sadari, ini kata mami nih, setelah selesai doa, lu tadi kenapa Mi? Lu semua ternyata lu bejat banget ya, lu semua lu ngaku dosa tadi sama gua katanya. Uncle nggak tahu, nggak sadar itu. Ah masa sih? Iya lu pernah begini. Waduh konflik katanya, dia cerita semua, dia jadi tahu semua. Ya mungkin itu yang bener. Tuhan mau Uncle ngaku dosa supaya Uncle meninggalkan dosa yang lama dan bangkit kembali. Karena dia sudah mengasihi Uncle, bener ya? Tapi setelah didoain itu, yang tadinya Uncle kayak orang lumpuh, sembuh loh. Bener-bener sembuh. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa, bener-bener nggak ada. Setelah itu Uncle bertobat gak? Bertobat, tambah rajin ke gereja, tambah rajin. Tapi ya namanya Uncle masih muda, seumur waktu itu kuliah, nih seumur Cabel nih. Temen-temennya semua, ya namanya teman-teman duniawi ya, bertobat sekian tahun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, terus begitu, berulang-ulang. Tapi Tuhan sesuai dengan firman-Nya tidak pernah ninggalin kita. Apapun yang kita perbuat, Tuhan tetap setia. Amin. Ya, jadi apapun yang kita berbuat, Tuhan tetap setia. Tuhan tuh nggak mungkin ninggalin kita. Nah, kita buka firman-Nya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Uncle begini cerita masa lalu Uncle bukannya berarti kuat gagah Uncle mau sosokan depan kalian semua, bukan. Tapi karena saya mau menelanjangi iblis. Dengan saya cerita seperti kan iblis dikalahkan sama kuasa Tuhan. Ya. Iblis dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan selalu bekerja dari Uncle nothing sampai Uncle menjadi something. Ya, Uncle juga sampai saat ini masih terus belajar mengenai kasih, mengenai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua kita sama-sama belajar. Karena
kasih Tuhan nggak pernah habis, dan kita harus terus belajar supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Kayak umur adik-adik semua, Uncle cuma pesen satu, kita jangan pernah malu menanjangi iblis. Kalau memang sudah pernah melakukan dosa atau apa, carilah orang terdekat, atau mama, papa, cerita. Karena apa? Kalau kamu diem, tidak mau cerita dengan orang terdekat, maka kuasa iblis itu akan selalu masuk. Kayak dulu Uncle diam-diam gitu, diam, bohong begini, begitu, terus begitu. Kadang kalau lagi lempeng sadar, tapi tetap nggak bisa kalau bukan ada orang yang terdekat yang mendampingi kita. Jadi kalau di sekolah, apalagi kalau udah mulai SMA ya, mulai kenal suka sama suka, cowok sama cewek, harus saling cerita sama orang tua masing-masing. Oh sini begini. Jadi orang tua tuh tahu perkembangan kamu orang. Ya. Singkat cerita, Uncle setelah pakai narkoba itu dari SMP sampai dari SMP sampai anak Uncle yang kedua lahir, Kelin. Jadi tahun 2011 dari SMP. Berapa puluh tahun tuh. Terus Uncle begitu. Jatuh bangun. Tapi Tuhan ajaib loh. Kalau Uncle, teman-teman Uncle melihat Uncle sekarang, nggak ada yang percaya. Karena Uncle dulu bagi mereka semua teman-teman sampah banget. Ketemu temen nggak lain, kena narkoba, minjem duit, nggak buat temen tuh ketemu Uncle nggak ada seneng-senengnya. Tapi sekarang temen Uncle yang lihat Uncle semua kaget. Kok lu bisa begitu ya? Ya Uncle juga nggak tahu kenapa Uncle bisa ada di sini hari ini. Tuhan ngebalikin Uncle tuh kayak balikin telapak tangan doang. Yang katanya orang bilang kalau udah merokok mah susah banget lepasinnya. Katanya kalau orang pakai narkoba susah banget. Tapi pada saat Uncle mau mencoba melayani dan mau menerima Yesus benar-benar sungguh-sungguh, itu dibalik telapak tangan kayak merokok stop total, seks bebas stop total, narkoba stop total, tanpa ada rehab, tanpa ada apapun, stop total. Sampai detik ini ya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kalau Uncle sendiri nggak tahu. Karena kalau Uncle cerita masalah Uncle harap kalian semua jangan sampai ada yang seperti itu, karena semua kesenangan duniawi itu kesenangan semu. Kamu senang sesaat tapi kamu susahnya belakangan tuh lama banget. Percaya deh, saat itu kamu senang, tapi setelah itu kamu terjerumus makin parah. Ya. Tuhan Yesus kan mati di kayu salib semua untuk menebus kesalahan kita. Ya. Jadi seperti Roma 12 ayat 9 ngomongnya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau kita udah mengasihi Tuhan, jangan pura-pura. Ya kayak Uncle juga pun sekarang bukannya dibilang namanya kita hidup, ya namanya kita ini ya kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita itu ketika duniawi ya, tapi sama-sama kita belajar. Kalau Uncle lagi mikir, gua yang dulu begitu bejatnya aja Tuhan mau ngasihi gua loh. Dikasih tahu sekali, mending sekali, 2 kali, 3 kali. Terus-terusan bertahun-tahun gak pernah berubah begitu lagi, berubah begitu. Tuhan aja tetap mengasihi kita. Makanya dari situ kita harus lebih bisa mengasihi sesama, mengasihi orang yang
sudah bersalah kepada kita, belajar mengasihi, mendekat lagi dengan firman Tuhan. Karena itu penting buat diri kita, buat hati kita, untuk menjaga hati. Respon kita yang baik, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ya. Saya dulu juga berpikir loh, saya itu udah hancur banget, nget. Tapi Tuhan masih mau pakai saya sampai sekarang. Karena kalau saya pikir Tuhan gak pernah ninggalin anaknya sekalipun, walaupun kita terpuruk sampai terpuruk. Karena Uncle sudah ngalamin. Sewaktu Uncle terpuruk, teman, bahkan keluarga pun sekalipun nggak mau kenal Uncle. Tapi Tuhan, sewaktu Uncle terpuruk, benar-benar pada saat itu titik nol terpuruk, disitulah Tuhan mengangkat Uncle. Tuhan ngomong, kalau Uncle pikir tuh Tuhan kasih tahu, sewaktu lu berbuat, Tuhan mengingatkan saya, Uncle, tapi Uncle tidak pernah berubah. Makanya Tuhan izinkan untuk pada saat itu Uncle benar-benar terpuruk. Uncle terpuruk, anak Uncle udah 2 pada saat itu. Sampai mau beli susu aja, mau makan aja nggak ada biaya. Tuhan izinkan itu terjadi loh dalam hidup Uncle. Selama berapa tahun Tuhan izinkan. Tapi di saat itulah Tuhan mengangkat Uncle, Tuhan memberikan Uncle kepercayaan untuk melayani. Disitulah Uncle mulai bangkit, benar-benar mau mengasihi Tuhan. Disitulah Uncle mulai bangkit, dan Uncle, Tuhan benar-benar memulihkan hidup Uncle. Jadi benar-benar, wah, Tuhan tuh dahsyat loh. Pesan Uncle nih, walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia terhadap diri kita. Sekalipun kita kehilangan mimpi, tapi Tuhan gak pernah ninggalin mimpi kita. Itu, amin, adik-adik ya. Karena itu yang Uncle alami. Makanya kadang-kadang Uncle kalau pelayanan anak-anak muda, waktu itu pernah Uncle ada temen masih muda pakai narkoba sampai seperti itu. Uncle sedih liatnya. Karena Uncle tahu kalau lelaki pakai narkoba sudah pasti seks bebas. Perempuan pun sebaliknya. Kalau nanti orang tua membesarin kamu kan gak gampang. Kalau kamu jatuh dalam dosa seperti itu, orang tua seberapa hancurnya ya. Jadi kamu harus bisa mendekat sama Tuhan. Banyaklah bersekutu, berdoa sama Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa nolong adik-adik semua kalau jauh dari Tuhan. Amin. Uncle bersaksi seperti ini. Uncle nggak malu karena Uncle sudah menanyangi iblis. Uncle juga mau adik-adik semua bisa menanyangi iblis. Apapun yang sudah adik-adik perbuat, tinggalinlah yang lama, bangkitlah dan lebih kenal sama Tuhan. Amin. Evan ya, Evan nggak tahu nih cerita papanya. Baru hari ini dia tahu. Hah? Makanya dia dari tadi serius dengerinnya dia. Perjalanan hidup. Iya, perjalanan hidup papanya dia baru tahu nih hari ini. Makanya dia dari tadi ngeliatin terus serius. Biasa dia nggak pernah serius gitu. Shock nih. Dia shock. Makanya waktu
uncle ke sekolahan Evan waktu SD. Masih itu gurunya ketemu. Bun Andrea, ini anak kamu katanya. Guru SD-nya. Iya. Aduh, terus dia bisikin saya, Bandel jangan kayak kamu ya katanya. Bandel jangan. Uncle waktu SD sampai pernah diikat di atas bangku. Ya karena bandel, saking bandelnya. Kakinya diikat sama guru di bangku. Waktu SD tuh. Yang namanya SD mah zamannya uncle dulu. Berantem lah, inilah, aduh udah bosan tuh guru tuh bener-bener. Makanya waktu dia tahu itu Evan anaknya uncle, langsung dibisikin saya gurunya. Terus waktu Kelin sekolah masuk SD, juga ketemu gurunya, juga bisikin gitu. Ini anak kamu katanya. Aduh jangan. Jadi pesan uncle harus ingat, walaupun kita ya namanya, apalagi adik-adik ya, pasti suatu saat jauh dari Tuhan. Tapi harus ingat, walaupun kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mantau kita, tetap Tuhan mau mengayomi, mau memeluk kita. Jadi walaupun kita jauh dari Tuhan, suatu itu ingat, kita balik. Jangan sampai ngalamin seperti uncle. Jauh dari Tuhan, diingetin nih balik. Terus begitu. Sampai satu saat Tuhan bener-bener, oh lu begitu terus nih, rasain lu sampai bener-bener terpuruk. Nah, jangan sampai. Tapi walaupun terpuruk, Tuhan nggak kenal kita. Oh, Tuhan justru mau kita lebih lagi kenal Dia. Ini kuasanya Dia, seizin Dia. Itu. Ya. Tania sekarang SMA 3 ya? SMA ya? SMP 3. Oh SMP, kira SMA 3. Oh SMP 3. Abel kuliah. Kamu SMA 2. Tuh. Di masa-masa remaja seperti ini makanya, apalagi kalau kakak Abel nih kuliahnya kasih karunia dia di rumah, dia online. Nggak di kampus dia. Udah pernah masuk? Hah? Udah pernah masuk? Ya sebentar. Oh. Iya, kasih karunia ini kuliahnya. Makanya pesan uncle benar-benar, adik-adik ini dari sekarang tuh harus belajar intim dengan Tuhan. Saat teduh, berdoa intim sama Tuhan. Nanti Tuhan kayak ada alarmnya. Kalau kamu udah melenceng dikit, lu jangan begitu, begini. Itu kayak ada alarm. Nah, uncle juga ngalamin. Bukannya sekarang uncle nggak suka ini jauh gitu. Kadang-kadang apalagi pandemi gini, uncle lakuin nih. Karena kita ibadah online ya, kan gimana ya, kita jadi agak jauh juga ya Bel ya. Tapi Tuhan kasih alarm gitu loh. Lu jangan begini, Tuhan kasih alarm. Ya karena kita harus terus belajar, harus berdoa. Ya pokoknya walaupun kita jauh dari Tuhan, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Amin. Walaupun kita jauh dari mimpi kita, tapi Tuhan gak pernah ninggalin mimpi kita. Amin, adik-adik. Amin. Ya, jadi kita harus melakukan hal lebih lagi untuk Tuhan. Ya. Adik-adik sini udah dibaptis. Nah kan kalau udah dibaptis kan ada itu tuh, ada kewajibannya sudah dibaptis. Harus bisa harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, harus baca firman Tuhan, harus menerima kuasa Tuhan. Banyak tuh, ada berapa tuh ya? Ada berapa tuh? Ada berapa Bel? Ingat gak? Gak ingat ya? Nah, itu harus dilaksanain tuh. Yang mau dibaptis hari ini langsung terpressure. Benar tuh. Harus apa? Dilaksanain. Ada kewajiban sesudah dibaptis. Syarat-syaratnya juga ada loh. Syarat-syaratnya
harus mengenal Tuhan. Nah itu harus kita jalanin. Kalau Uncle pikir-pikir, ajaran-ajaran itu benar untuk bekalnya kita. Ya Grace ya. Kalau Grace mah Grace karunia. Ya itu pesan Uncle sih, kita undang pemusik ya. Katanya kini kita nggak boleh lama-lama. Besok nggak boleh deh. Apa-apa ya. Katanya nggak boleh lama-lama. Ya jadi ingat ya pesan Uncle tadi, kita jangan jauh dari Tuhan. Walaupun kita jauh dari Tuhan, Tuhan pasti mau memeluk merangkul kita kembali. Amin. Ya pesan Uncle buat adik-adik semua, jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan sebegitu besar mengasihi kita. Ya. Seperti Engkau begitu mengasihi Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Seperti kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau yang turun tangan memberkati adik-adik semua di tempat ini ya Tuhan. Kau yang urapi masa depan mereka ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau sanggup begitu ajaib. Kau sanggup menolong, Kau sanggup menopang adik-adik semua ya, kami semua ya Tuhan. Bapa, Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kuatkanlah iman-iman adik-adik semua ya Tuhan. Karena masa-masa ini banyak hal duniawi yang semakin kacau ya Bapak. Hamba-Mu percaya Tuhan, Roh-Mu akan mengisi hati setiap adik-adik semua ya Bapak. Engkau yang mengingatkan apa yang harus dijalani dan apa yang tidak dijalani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sharing. Apa yang agar sharing hamba-Mu ini agar menjadi rema yang baik untuk adik-adik semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.